Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel episode 12 dengan tema hikmah di balik penyakit diabetes. Awal tahun 2010 kami sekeluarga pulang kampung untuk menengok keluarga. Waktu itu ibu kami dalam keadaan sakit. Penyakit yang dideritanya adalah gangguan saraf. Awalnya beliau memang sering memiliki tekanan darah tinggi. Saat itu beliau mudah lupa. Kami membawa ibu dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal kami di Sukabumi. Setelah sampai di Sukabumi, kami membawa ibu ke salah satu dokter. Waktu itu, dokter merekomendasikan ibu kami untuk diperiksa kadar gula darah sewaktu. Dan kami berangkatlah ke salah satu laboratorium yang dekat dengan praktek dokter. Karena saya merasa penasaran, saya juga ikut diperiksa kadar gula darah. Hasilnya adalah kadar gula darah ibu saya normal, sedangkan saya sendiri kadar gula darah sewaktu cukup tinggi, yaitu 270 mg per desiliter. Saya melihat keadaan kakak saya yang sudah terkena diabetes lebih dulu. Baru beberapa bulan, ibu mertuaku juga meninggal karena diabetes setelah berjuang melawan diabetes selama 6 bulan. Namun semua itu tidak membuat saya patah semangat dalam menghadapi penyakit diabetes saya. Saya memegang prinsip bahwa setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Saya juga memegang prinsip bahwa jalan terbaik untuk berobat adalah ke dokter. Tahun pertama saya berobat ke dokter di salah satu rumah sakit di Sukabumi, saya harus mengonsumsi 4 jenis obat. Metformin 800 gram 3 kali sehari, Glimepiride 1 kali sebelum makan pagi, gabapentin dan mecobalamin 2 kali sehari setelah makan pagi dan makan malam. Setelah ada perkembangan, dosis metformin diturunkan dari 800 gram menjadi 500 gram 3 kali sehari, dan yang lainnya tetap seperti biasanya. Tahun kedua, saya mulai tidak mengonsumsi Glimepiride dan gabapentin. Tahun ketiga, dokter hanya memberi saya 2 jenis resep obat, yaitu metformin dan diminum setelah makan pagi dan makan malam, dan 1 mecobalamin diminum setelah makan malam. Saya mulai jenuh memeriksakan kesehatan saya ke dokter pada awal tahun kelima. Akhirnya saya membeli obat sendiri dan mengonsumsinya sesuai resep terakhir dari dokter. Namun sesekali saya juga berkunjung ke dokter, terutama apabila ada keluhan-keluhan. Dari tahun ke tahun, penyakit diabetes saya tidak semakin membaik. Mungkin karena saya tidak melakukan pola hidup sehat. 5 tahun telah berlalu, saya berobat ke dokter. Dokter menyarankan untuk mengurangi karbohidrat dan menyarankan melakukan pola hidup sehat. Banyak orang yang menyarankan untuk mengonsumsi ramuan-ramuan herbal atau ramuan tradisional. Akhirnya saya mencoba mengonsumsi kulit kayu manis dan daun salam. Dampaknya adalah jantung berdebar. Oleh karena itu, saya tidak melanjutkan mengonsumsi kedua jenis ramuan tersebut. Pernah juga saya mengonsumsi akar lawang Kalimantan. Alhamdulillah ada dampak positif terhadap penurunan kadar gula darah. Selama kurang lebih 2 tahun saya juga mengonsumsi ramuan organik Masagi. Walaupun mengonsumsi ramuan tradisional, saya masih mengonsumsi obat dari dokter
namun hanya sesekali saja. Saya beranggapan setelah mengonsumsi obat dokter dan ramuan tradisional, penyakit diabetes saya sembuh. Sehingga saya mencoba berhenti mengonsumsi obat tersebut. Ternyata tanpa obat gula darah saya naik lagi. Sehingga benar kata orang bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikendalikan. Kesimpulan saya saat itu, saya harus mengonsumsi obat seumur hidup jika gula darah saya ingin terkendali. Setiap saya berobat ke dokter, saya sering bertanya pada pasien-pasien lain yang senasib dengan saya. Di antara mereka terdapat pasien yang sudah mengalami komplikasi karena penyakit diabetes. Ada yang sakit jantung, sakit ginjal, mengalami kebutaan, mengalami luka di kaki, dan ada pula yang terkena stroke. Begitu ngerinya penyakit diabetes yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain. Sehingga ada orang yang berpendapat penyakit diabetes adalah ibunya penyakit. Pernyataan itu ada benarnya dan membuat saya sadar bahwa pola hidup sehat seperti yang dianjurkan oleh dokter wajib dijalankan. Akhirnya saya melakukan pola hidup sehat dengan ketofastosis, yaitu menjaga pola makan, puasa, tidur cukup, olahraga teratur, dan relaksasi. Saya juga melakukan intermittent fasting. Rata-rata 20 jam per hari. Dan saya tidak mengonsumsi nasi, tepung, dan terigu. Saya hanya mengonsumsi protein, lemak, vitamin yang terdapat dalam sayuran tertentu dan buah-buahan tertentu. Dengan pola hidup sehat yang saya jalankan, gula darah saya terkendali tanpa harus mengonsumsi obat dokter atau obat tradisional. Menurut saya, pola hidup sehat yang saya jalankan ini bukan hanya untuk penderita diabetes, namun dapat dilakukan oleh siapapun. Itulah hikmah di balik penyakit diabetes yang saya derita. Akhirnya saya bisa berbagi informasi tentang diabetes. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.